billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina wa nabiyina wa habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan al-muslimin rahimakumullah, istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala, istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa qabla dzalika usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak, itu tudung di belakang bisa dibuka tidak? Biar ibu-ibunya bisa juga tengok isi ceramah. Ya, diangkat saja. Bapak jangan tengok ke belakang, bukan mahram. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita, khususnya masyarakat Aso Nanggro. Hingga pada hari ini 10 Zulhijjah, kita kaum muslimin termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah berjamaah di tengah musibah wabah corona, yang mana di negeri yang lain masjid ditutup, di negeri lain tidak diizinkan sholat Idul Adha berjamaah. Di negeri lain umat muslim disuruh solat Idul Adha nafsi-nafsi, solat sendiri-sendiri. Nyan monyong runci ayah nyan carong solat, nyo ayah nyan sidro imum carong ji untuk didong ke imum ke awak rumah wan cucoji atau anak-anak ji. Tapi menyong runciknya hana carong kalewa sabuk keutamaan dalam siton siko, yaitu solat Idul Adha. Maka tanyo cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hana hek tanyo penumpang dike tanyo naimum. Hana carong tanyo me motornya naimum hana pu tak montong tetap montong kipan dipuput oleh imum tak puput cik. Bahkan na penjelasan sebelum imumnya dijak. Nah penjelasan nyo, walaupun narame yang kata pu cara-cara solat Idul Adha ada je tak ulang kaji lom. Nah dipegah oleh tuanku lagi nya. Nah dipegah. Niat je nak dipegah. Sesudah niat apa yang dibaca dipegah, padumbuh takbir pegah. Tanyo makmum dilikut setot mentong imum. Ma alhamdulillah tanyo di Aceh. Ilon urung Sulawesi sebenarnya bapak-bapak. Asli ilon Sulawesi Utara, Manado ilon. Mayoritas Kristen di Manado. Anak bapak ada jumpa dengan saya tadi. Katanya anaknya di Bekasi, Depok.
Di Depok. Di Depok sekarang tu lagi lockdown. Istilahnya PPKM. Disempitkan ruang gerak supaya jangan dekat-dekat dengan sesama manusia karena banyak corona di sana. Alhamdulillah di Aceh. Aceh aman, alhamdulillah. Dipuji oleh Allah Taala, dipuji oleh Allah Taala daripada wabah dan bala bencana Acehnya. Karena berkah ulama-ulama yang ada di Aceh. Berkah doa tengku-tengku, berkah doa santri-santri yang mondok di pesantren. Doa tiap hari tiap malam dibaca, doa tolak bala, doa tolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifata wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ditambah lagi wa ta'un qaruna, tambah lagi doanya. Tambah lagi ya Allah, jauhkan kami daripada segala macam wabah, bala bencana, musibah, kejahatan, bencana alam, apapun hal-hal yang berakibat dampak yang tidak baik untuk umat muslim, terlebih virus corona ini. Apa dibuat manusia atau buat terjadi sendiri, tapi semua atas kehendak Allah Ta'ala. Dipuji Allah Ta'ala daripada bumi Acehnya dan semua dunia yang di dalamnya, di negeri tersebut ada penduduk umat muslim. Dijauhkanlah ya Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah umat muslim dari dulu sudah diajarkan Rasulullah. Yang paling penting bagi kita untuk menjauhi virus dan bakteri itu adalah suci. Suci terbagi dua, zahir, yang kedua batin. Suci zahir secara syariat berarti dalam hukum fikih, kaji bak tengku, merunau bak tengku, kita cara tanya bersuci. Pertama istinja, menyotanyo kata pijak mano, nyan hanjut menyota gosok-gosok di lantai mentong, olehnya tak cok wudu. Olehnya tanya jak solat, sedang mentong nadi tapak kakinya mentong mano. Menurut mazhab, dalam mazhab yang lain, di luar mazhab Syafi'i, boleh gosok-gosok kaki di tanah, enggak cuci lagi. Dah ambil air wudu, gosok kaki. Ana leh mano, mebeh untong na. Yang suci, dalam mazhab yang lain yang suci. Mazhab Syafi'i hana, tetap hana sucinya. Nah setot imam tanya. Monyo imam lain tak setot jecit. Setot bersungguh-sungguh imam yang lainnya. Baik, sabo pendapat tajuk Imam Syafi'i, sabo pendapat tajuk Maliki, sabo pendapat tajuk Hanafi, sabo pendapat tajuk Hambali. Yang gado-gado dalam ibadah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat muslim khususnya Aceh, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Taala bisa merasakan nikmat yaitu solat Aidul Adha secara berjamaah. Sebagaimana lagi yang dipegang oleh Tengku. Tanya-nya solat Idul Adha beda dengan Idul Fitri pun beda. Saban rakaat ji, saban takbir ji, khutbah saban ji. Cuma tu khutbah yang sabo masalah zakat fitrah. Nyo masalah Idul Adha, masalah korban. Yang beda ji, beda ji naci, berbeda. Idul Adha lebih awal dikerjakan. Lebih awal daripada Idul Fitri. Monyo Idul Fitri sunah dipetrep oleh Tengku Imam. Maka haji monyo Tengku Imam atau didong imam solat Idul Fitri dipubagaknya. Yang salah. Hai puput sunah. Sunah je pun petrep bacut monyo Idul Fitri. Bahkan kadang na orang yang golong dipetebik zakat fitrah. Montong sempat dipetebik zakat fitrah. Tapi wateka takbir imam ban dipetebik nyan hanale zakat fitrah. Berarti kewajiban dilanggar lewat daripada batas, maka sunnah memperlambat solat Idul Fitri. Monya Idul Adha sunnah dipebagak bahkan supaya bagat tak semesti, supaya cepat kita potong, kita sembelih sapi, sembelih kerbau, sembelih biri-biri, sembelih kambing, sembelih onta. Nyo ana onta ino, ablo di negara Arab tu. Tak ternak, bab di Aceh jino karena perkebunan korma jino. Karena perkebunan korma jino di Aceh. Tengok karena peternakan onta insyaAllah. Anak mustahil tinggal tabloh untuk bibit. Sanggup tanya, sanggup insyaAllah orang Aceh orang kaya. Cuma hanya dikelola dengan got oleh pemimpin. Maka haji masyarakat lagi-lagi nyomontong. Yang cok gas arunya urung Jakarta, urung panenya, urung Jepang, Amerika. Habis gas. Anale urung Aceh pun. Tak kalau lagi di Lok Sumawe. Lampu cukup lagak, pabrik cukup lagak, so hanale. Tanya hana caron tanya kelola. Maka ji hasil bumi di Aceh nyo menyatakan lo semesti ji. Tanya kaya siapa lagi Brunei Darussalam. Mah hana caron pemimpin lo. Kalau metemelo pemimpin yang carong lagi Sultan Iskandar Muda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Idul Adha disunahkan dipercepat solatnya. Kenapa? Karena supaya cepat disembelih. Kenapa cepat sembelih? Agar bisa cepat merasakan makan daging tersebut oleh orang fakir dan miskin. Karena tidak setiap masyarakat muslim itu semuanya setiap hari bisa merasakan daging. Ada yang hanya mampu jibloh si. Nah yang tiap orang baju kangkung untung lagi kamu dirangkang. Nyo dile. Kamu baju kangkung. Baju rangkang tak rangkang. Kamu baju kangkung mak. Nya untuk orang raya anak kamu bloh. Iti manok bet tak pegah si kebu. Bet tak pegah si kami. Iti montong si manok montong hantaku kamu bloh. Yang nak ku gareng. Baja mentemenya wate tajak bak tempat kenduri. Mentemenya. Maka sebagian di antara kaum muslimin itu ada orang yang tidak pernah merasakan daging. Ada pula dia jarang merasakan daging. Maka disunahkan cepatlah disembelih agar bisa merasakan daging tersebut, keberkahan daging tersebut oleh umat muslim yang terutama khusus bagi panitia munyo bagi-bagi kuponnya be nunjuk rame ba urang kaya, awai nunjuk ba urang miskin. Pun nunjuk le ba urang fakir. Nyoba mentang-mentang nya talanyo lemohnyo. Munyo hana ni jauh bak keluarga lon hak ku jauh singo. Tonyo je untung. Ton ke hana le. Akan ai awai keluarga lon. Hanya keluarga je mobil Pajero. Mobil Innova. Mobil Avanza yang paling ubit. Mobil Datsun lagi atalon. Ai tetangga ji hak yang hana megari bet tak pegang motor Honda hana. Gari hana ji. Handi jauh nyan. Jiwa ba urang kaya. Masalah dalam pendistribusian, salah di dalam penyaluran hak-hak tersebut menyebabkan tujuan daripada penyembelihan itu tidak tercapai. Kenapa? Karena hikmah salah satu di antaranya adalah untuk membuat fakir miskin yang ada di dalam kampung tersebut mereka bisa merasakan keberkahan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang kaya di antara orang kaya dalam kampung tersebut. Satu lagi mak. Sebab tanya hanjit trep-trep tanya ceramah. Mana harus bagah tanya semesti. Yang kedua, orang yang memiliki hewan korban. Be letak ni cok. Monyo kalau ni jok. Kamengnya. Be nu laki setengah. Be nu laki lon sabo monyo pokoji paha banduanya talonya. Bak tengku kujok tapi syarat nyo paha kiri kanan kaki belakang tu nya talon nyahan tengok han kujole pak musolahnya bak masjid nyahan kujole ujak bak masjid yang lain minta tengku yang lain. Nah yang komplain model lagi nya dikenkeng ke tengku yang tengkunya kak aku pegang lo laki paha nya dijok otak dijok lo anda galau otak lo anda galau otak tengok hana le kujok bak tengkunya. Jak bak masjid yang lain mantong ujuk. Hana sesuai. Tanya belum. Tanya untuk korban. Tanya yang tak lagi hani ujuk. Menan. Kalau kita korban lillahi ta'ala. Serah terus. Ai padun dijok. Alhamdulillah. Nyo hancur. Kakeh. Mata pahala. Ai pahala catatan luar biasa. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Karim. Setiap helai bulu-bulu yang ada pada hewan korban tercatat sebagai pahala. Yang padun boh. Bulu-bulu yang na bak lemohnya. Bak kambing, bak domba, bak ontak makaji mau nyandai kata tablo hewan korban minta yang lebulu. Minta yang lebu. Nyona kambing bacut bulu yang sabuk lebulu. Minta yang lebulu. Bahkan setiap bulu bernilai pahala. Kedua, setiap satu bulu yang setiap bulu-bulu tersebut bernilai pahala. Satu bulu itu dihitung 10 pahala. Yang kira aja. Ini hitung kedua padung bulu bang. Padung bulu. Kemudian setiap daging asal yang na dalam lemah, asal yang na dalam kebu, onta, biri-biri dan domba serta kambing. Setiap daging-daging tersebut bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah katakan, setiap daging yang disembelih oleh seorang hamba karena bentuk pengorbanannya, ikhlas dia mengorbankan harta,
karena cinta kepada Allah Ta'ala, bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, maka setiap daging tersebut bernilai satu gedung di dalam surga. Ya, padu kila yang kira aja. Setiap satu daging bernilai satu gedung di dalam surga. Kemudian golong tak semesti. Tengok tangit dalam hatinya, kujak pekan atau kujak bak sabo. Tempat peternakan, kujak peluh kambing. Dari rumah dijak, maka dia minta rumah yang jio dari tempat urang mekatnya. Takkan setiap tapak kaki yang bernilai pahala. Setiap tapak kaki bernilai pahala. Tabah lagi tanya, lebih kot tak pedong rumah berjioh bacuk dari masjid. Takkan setiap tapak kaki tajak ke masjid, orang tahu bernilai pahala. Ai mau nyotongku rumah haji samping masjid ke bang. Ya apa rumah apa tahu. 2 langkah saja udah masuk masjid, berarti 2 langkah saja dinilai pahala. Makin jauh urang dijak dari rumah haji jak ke masjid, makin le pahala yang ditemu. Lagi nyancit, makin jauh urang jak bak tempat peternakan untuk jak belum hewan korban, makin le pahala lagi. Ya Allah Ta'ala betul-betul diberikan balasan sesuai dengan amal. Makin berat perjuangan, makin besar laba pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap tapak dia melangkah pergi ke peternakan, pergi ke pasar hewan untuk membeli hewan korban tersebut, satu langkah bernilai 10 kali pahala. 10 kali dosa juga dihapuskan, 10 kali lipat juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita ditinggikan 10 kali lipat. Setiap satu langkah ditambah 10 pahala, setiap satu langkah dihapuskan 10 dosa, setiap satu langkah diangkat 10 derajat, dan setiap daging-daging tersebut, setiap satu daging tersebut bukan daging keseluruhan, tetapi satu-satu potong daging yang dicincang-cincang. Kalau kita potong-potong tu, setiap potongan yang kecil sudah bernilai satu gedung surga di dalam surga, ditambah dengan satu bidadari di dalam surga. Maka ji urang hanai koh rai-rai koh bit-bit kadang. Koh bit-bit. Karena setiap potongan-potongan tu bernilai satu istana dalam satu bidadari dalam Kalau ibu-ibu bidadara. Bapak-bapak bidadari, ibu-ibu bidadara. Naji pelayan-pelayan agama-agama ini akan melayani ibu-ibu di sana. Tapi suami satu. Kalau bapak-bapak suami, kalau bapak-bapak istri banyak di sana. Tapi ratu tetap istri yang solehah, yang di dunia setia menemani hingga akhir hayat. Nyan keutamaan di dalam hewan korban. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, udhi adhiyataki. Sembelilah hewan korbanmu wahai Siti Aisyah. Aisyah tidak sanggup untuk sembelih karena jinong. Kemudian dijak. Berkata Rasulullah, ishhadiha. Datang saksikan, lihat di mana orang menyembelih tersebut. Lihat hewan korbanmu yang disembelih. Nyan Mbak Inong dipegang oleh Rasulullah, datang untuk lihat hewan yang dikorban. Tapi yang hewan hewan korban. Anak pun mengkarat-karat jak kenan. Anak pun taju-taju jak kenan, menyozi gogo jak. Anak pun untuk dikalon kiban cara semestinya. Tapi untuk orang yang memiliki korban, khususnya wanita, sunnah menyaksikan, makruh menyembelih dengan tangan sendiri. Ilon tegak lon paling kuat, menyoinong di kampungnya lon paling kuat. Sanggup lon semesti. Tiplu kambingnya sanggup lon tidur. Tetap makruh, dibenci Allah. Ni jawab agam. Walaupun inongnya carong ni, walaupun inongnya kuat, tapi tetap hana sunnah agam yang sembelihnya. Sunnah perempuan hanyalah menyaksikan. Demi Allah kata Rasulullah, inna awala dami takturu alal ardi. Sesungguhnya awal-awal darah yang menetes di atas bumi, maka dia sudah menjadi rahmat dari setiap tetesan itu untuk orang yang telah menyembelih hewan korban tersebut. Dan hanya saja tidaklah sampai darah itu ke tanah sebelum menetes ke tanah, melainkan pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan keridhaan Allah telah dia peroleh sebelum darah itu menetes di atas bumi ini, dan sebelum nafas daripada hewan korbannya itu berhembus untuk yang terakhir kali, pahalanya telah tercatat di sisi Allah Ar-Rahman.
Kaum mak, kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korbannya adalah salah satu bud ibadah paling kuno, tapi paling lestari. Bahkan dikekalkan oleh syariat yang terakhir, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Dari Adam dulu sudah berkorban, sampai Ismail berkorban, sampai Nabi Muhammad SAW berkorban. Mak, ya, tepu. Berapa Nabi berkorban? Pernah satu kali Nabi berkorban. Dalam riwayat dikatakan ketika Hajjatul Wada, ketika Nabi melaksanakan haji wada, Nabi berkorban 100 ekor badana. Penyen badana. Onta 5 tahun. Satu ekor onta harga sekarang kurang lebih 35 juta, 36 juta. Nabi sembelih 100 ekor onta. Kali 35 juta, 36 juta kali 100. Padumnya. Hah? 1M lebih, 1M lebih. 1M lebih, mak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana hudib, waktu meninggal gopnya ditinggal rumah untuk anak ji Aisyah, untuk anak ji Fatimah. Rumah 6 kali 6, ubi tak rumah. Spring bed tikar terbuat dari apa? Tembikar korma, pelepah daun korma. Kemudian aksesoris dalam rumah perabotnya hanyalah guci yang terbuat dari tanah kasar untuk menampung air. Dan juga ada yaitu kulit kambing yang dibuat juga untuk menampung air ketika beliau menaiki onta. Ada sebuah gilingan untuk menggiling gandum agar kemudian ketika sudah halus gandum itu dibuat roti. Karena Nabi makan roti di sana, makan gandum dari roti. Makan roti dari gandum. Yang ditinggal oleh Rasulullah SAW untuk keluarga tercinta. Tu cucu-cucu gapnya Hasan dan Husain. Karena yang tinggal sesudah wafat Rasulullah tinggal Siti Fatimah. Bandung anak Nabi, Bandung kami meninggal. Kau yang wafat anak Nabi. Pun yang meninggal Abdullah, olehnya Qasim meninggal. Abdullah dan Qasim anak trek. Ayah mentong dijip Isuzu mak. Qasim awal meninggal. Olehnya duduk Abdullah yang digelar dengan Thayyib dan Thahir. Maka hanje tanyo monyo na urungki diboh nan Abu Qasim hanjenya. Dan lakap khusus untuk Nabi. Walaupun nanji Qasim hanje tahoynya Abu Qasim hanjenya. Karena yang punya gelar itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nanji Qasim oleh sahabat karena anak Rasulullah nanji Qasim dihoi Abu Qasim bapaknya Qasim. Maka tanya selaku umat Nabi Muhammad, andai kata nangon tanyo, na urungci tanyo, nanji Qasim hanjat tagok tahoi kaunya Abu Qasim. Monyo ji tengku giban. Kan ji hoi Abu. Puji tahoi Abu Qasim hanjat. Ganto be Abu tengku ju. Monyo jino karame jino Walid Qasim. Be Abu Qasim be. Walid Qasim je. Abun. Abun nak kan? Abah Qasim nyanje. Gurek Qasim nyanje. Tapi punya Abu Qasim nyanje. Khususnya gelar untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taban hanjat tanyo pegah Abdul Syams. Nana tanyo lahir, taboh nanji, pun nanji Abdul Syams hamba Matauro. Hamba Matauro berarti tu hanji Matauro. Hanjatnya harum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara anak-anak beliau, salah satu di antaranya, semua anak-anak beliau telah wafat mendahului Rasulullah. Bahkan yang laki-laki semuanya meninggal dunia dalam keadaan kecil. Menyusul meninggal kemudian Ruqayyah, meninggal kemudian Zainab, meninggal kemudian Ummu Kalsum. Kemudian lahir tidak berapa lama dari istri yang terakhir Siti Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak sahaya yang berasal dari Mesir. Lahirlah putra yang terakhir, Ibrahim namanya. Meninggal Ibrahim ini tidak lama juga. Ada yang mengatakan cuma 7 hari, ada yang mengatakan 17 hari. Maka meninggal yang terakhir ini, putra yang terakhir, Rasulullah sedih. Rasulullah sedih karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan ada penerus nasab beliau dalam berdakwah. Beliau mengharapkan ada misalkan Ibrahim bin Muhammad. Nanti beliau, anakku inilah yang akan melanjutkan dakwah. Yang hidup terakhir sesudah meninggal Ibrahim, sisa Siti Fatimah radhiyallahu anha.
Fatimah. Dan Fatimah inilah wafat yang terakhir sesudah wafatnya Rasulullah. Jadi di antara 7 anak putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara putra-putri Rasulullah semuanya wafat mendahului Rasulullah. Cuma 1 yang wafat dan menyaksikan wafatnya Rasulullah. Wafat sesudah wafatnya Rasulullah. Ialah Siti Aisyah 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah. Sesudah 6 bulan Rasulullah meninggal dunia, 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. Dan meninggalkan cucu Hasan dan Husain. Dan kita tahu dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, bukan fakir. Karena kalau fakir kadal fakru kufran, hampir saja orang fakir bisa jadi kafir. Fakir kafir, mirip-mirip. Maka jangan jadi fakir kita. Usahakan berjuang. Kalau kita sudah berada pada titik ekonomi fakir, berjuang keluar dari kefakiran. Wajib umat muslim keluar dari kefakiran. Jangan pasrah dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi dan keadaan, sehingga kemudian kita sudah tidak mampu lagi, akhirnya kita mengemis, meminta-minta terus kepada kaum muslimin. Kalau ada ayah kita cacat, jangan kita bawa ke sana kemari untuk minta-minta sedekah. Kita yang sehat bekerja, kasih makan orang yang cacat. Nyo hantar kalon, saya hantar kalon. Nah, urang buta dijajak, urang sehat di samping jiji bantu untuk laki-laki sedekah. Oh my Allah, saya hantar kalon ya Allah. Karena anda terbuka pikiran bahwa ketika dia meminta-minta, al-yadul ulya afdal min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Meskipun yang lebih kuat daripada cemucu, daripada dia mencuri. Cemucu, menjahit. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meninggalkan tidak ada harta, sederhana sekali Rasulullah tinggalkan. Hingga satu hari ketika Rasulullah wafat, datanglah Siti Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali. Kata Siti Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sudah jadi khalifah. Presidennya waktu itu Abu Bakar sudah meninggal Rasulullah. Beliau jadi presiden Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, tolong berikan kepadaku sabuah lampuh, kebun korma, tayahlun, hasil pembagian harta rampasan perang. Dipegang oleh Abu Bakar. Ya binti Rasulullah, wahai putri kesayangan Rasulullah, andai kata itu masih jadi hakmu, belum kau datang udah aku bagi ketika wafat ayahmu, wahai putri tercinta Rasulullah. Sungguh hak beliau dari hak ghanimah harta rampasan perang sebelum wafat kadiwasiat oleh Nabi. Pewasiat Rasulullah, nyo harta nyo Abu Bakar no pulang Baitul Mal, pulang ke kas negara, bagi kepada kaum muslimin. Nabi tidak mau meninggalkan harta yang ada, harta yang secukupnya. Kenapa? Karena harta akan bisa menimbulkan perpecahan di dalam anak-anak cucu, dalam keluarga. Maka tinggalkan ilmu. Anak-anak yang paling utama kita didik agama. Masukkan masuk ke pesantren. Ada daya Darussalam, ada daya Ulet Titi, ada daya Samalanga, ada daya Belang Belade, ada daya Tanah Merah, Aceh. Sumber gudang cetak ulama Aceh. Pabrik ulama ada di Aceh. Pabrik ulama ada di Aceh. Pabrik bukan cuma pabrik gas. Di Acehnya pabrik ulama. Rame ulama yang dicetak dari Aceh. Ulama Jawanya Bandung dari Aceh. Wali Songonya datang dari Aceh. Asal usulnya dari Aceh. Hana mungkin Jawa mayoritas muslim, andai kata hana dari Aceh. Dasarnya dari Aceh. Aceh dasarnya dari Mekah, dari Madinah, dari Yaman. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan ilmu. Menyona pen jeci baca mentong dibaginya. Jangan tinggalkan juga keluarga kalian dalam keadaan fakir, dalam keadaan meminta-minta, karena kefakiran akan mendekatkan kepada kekufuran. Kalau hidup kita sudah menjadi fakir, berjuang keluar dari kefakiran. Minimal kita masih masuk dalam kelompok miskin. Karena kata Rasulullah, dalam hadis kata Rasulullah pernah berdoa, Rasul takut meninggal jadi orang kaya. Rasul takut meninggal jadi orang kaya. Bayangkan Rasulullah takut jadi orang kaya. Sehingga dalam doa Rasulullah, apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma hsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, nanti kalau meninggal dunia Allah, masukkan hamba dalam kelompok orang miskin. Masukkan hamba dalam kelompok orang miskin. Nabi tidak mau meninggal kemudian dimasukkan dalam kelompok orang kaya.
Satu hari Rasulullah berkata, sungguh di antara sahabat-sahabatku yang masuk surga, semuanya masuk surga cepat. Ana trip. Ada satu sahabatku yang akan masuk surga dengan merangkak-rangkak. Terkejut pada sahabat-sahabat. Nyusul ya Rasulullah, meninggal rohnya tamun surga payah merangkak-rangkak. Lain nama lagi kilat, lagi petir. Nah yang burak, macam-macam. Kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk surga dengan merangkak-rangkak. Terkejut Abdurrahman bin Auf, takut luar biasa begitu dengar berita ini. Maka pada waktu dia dengar berita bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak, padahal kan dijamin tabung surganya, cuma dengan cara merangkak, koknya. Dikeluarkanlah dari harta yang dia miliki 700 ekor onta. Langsung dibagi-bagi ke orang fakir miskin semuanya. Dibagi semuanya ke orang fakir miskin semuanya. 700 ekor onta, Mak. Kemudian harta-harta yang lain dibagi kepada fakir miskin semuanya. Karena takut masuk surga merangkak. Bukan tidak masuk surga. Masuk surga cuma merangkak. Cid Abdurrahman bin Auf. Bahkan karena Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kaya. Maka kata Nabi Muhammad, di antara saudara-saudaraku, kalau tadi sahabat, sekarang saudara. Di antara saudara-saudaraku yang paling lama masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Nabi Isa awak tamung surga. Nabi Daud tamung surga. Baga awaknya tamung. Yang paling trek dilikut di antara semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus ke atas bumi ini, yang paling trek nyangkanya Nabi Sulaiman. Pakar paling kaya. Paling kaya, paling trek dihisap, paling trek dihitung. Berapa banyak hartanya? Karena setiap satu buah harta yang kita miliki, apa yang nak tanyong? Peci, ditanyong peci. Dari Pak ni cok pecinya. Malaikat ditanyong detail. Dari Pak ni cok pecinya, aku belum. Kiban akad jual beli pesah beranasah. Bergasah, nak hijau kabun. Oh yang ngompeng peng panip. Peng panip nak belah pecinya. Aku mekak buah drink. Tunggu musim buah drink. Ya, dari hasil halal. Oh mana kaji? Oh nya ni kalau baje. Mulai mereka ditanya lom baje padum on nah. Baje padum on ditanyong-tanyong. Detail malaikat yang ditanyong-tanyong. Bajenya na padum bawah baje yang na dalam lemarinya. Umat tu ulun. Anak tua-tua harus ingat. Dikembalikan semua film yang sudah pernah kita lakukan di dunia. Nyo baje-bajenya dipuduh. Oh nyo tolong, betul nak bajenya. Nyan dari pane baje-bajenya. Nyan golom-lom peng, golom-lom sepatu, golom-lom macam-macam harta-harta. Maka semakin banyak harta, semakin lama kita ditanya oleh malaikat, semakin lama masuk surga. Maka Nabi berkata dalam doanya, Allahumma surni fi zumratil masakin. Ya Allah, masukkan hamba nanti kalau meninggal jadi kelompok orang miskin, jangan orang kaya. Tapi Nabi juga enggak mau jadi orang fakir. Jadi tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Pertengahan, tidak kaya kali, tidak miskin kali. Jangan jatuh ke fakir. Maksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dan ayah yang mutua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan. Bagilah apa yang kita korbankan pada hari ini dengan niat yang ikhlas semata hanya mengharapkan ridha Allah. Jangan mengharapkan daging itu dikembalikan kepada kita yang punya korban. Apalagi nazar. Kalau nazar wajib hukumnya diserahkan, bukan sunnah muakkad. Karena korban ini hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau kita sudah berjanji karena ada ikatan janji kepada Allah Ta'ala bahwa ya Allah Ta'ala, andai kata istriku melahirkan dengan selamat, anakku lahir dengan selamat tanpa ada cacat, maka aku berjanji padamu ya Allah, hari raya korban 1442 Hijriah tahun ini, hari ini aku akan berkorban ya Allah 1 ekor sapi. Wajib hukumnya korban tersebut, bukan sunnah muakkad. Karena kenapa? Jatuh nazar. Haram hukumnya 1 biji daging pun dimakan. Haram hukumnya dimakan. Kulitnya pun diambil, dibawa pulang, tidak boleh. Disimpan tidak boleh, dijual tidak boleh. Tidak boleh diambil sama sekali. Karena sudah berstatus nazar. Nazar itu bukan lagi milik dia. Kembali lagi kepada umat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berkorban, kalau kita sudah keluarkan hewan
hewan untuk kita korbankan di jalan Allah Ta'ala, ikhlaskan kasih sama Tengku. Biarkan Tengku sembelih, biarkan Tengku yang bagi. Saya ridho, dapat nggak dapat saya sudah ridho ya Allah. Yang hamba harap keridhaanmu, engkau sayang padaku ya Allah. Karena ini tanda syukurku. Rezeki yang engkau berikan kepadaku lebih daripada sebagian umat muslimin yang lain. Mak, malai tanya mak. Nak ibu pak di sini, ibu pak. Lepas ni bro. Dalam Quran bandi pegang nak ibu pak. Ji mekat tempe. Ji mekat tahu nak ino ji. Nah di sini ibu pak yang mekat tempe, mekat tahu di Belampidi, di Pekan Belampidi, arah Tamong Pekan Pasar, arah Tamong Kedai Haji Ilyas. Tamong Quran kau nyan. Rupai ji kau nyan ji korban tonyo 1 ekor lemau. Lemaunya harga ji 18 juta mak. Yalah terus haji anak ku belah anak sanggulong ku belah lemaunya. Paling-paling waktu acara maulid. Acara maulid karena dayah kan? Karena ada dayah di kampung Rawa. Sembelih lemau. Paling-paling lemau 6 juta, nyo 18 juta. Cepa makan tahu tempe. Anak tengah kuliah tapi sanggup juga dia untuk sembelih 1 tahun ini, yaitu 1 lemau, 1 sapi. 1 sapi 18 juta. Jadi oleh wartawan diselidiki. Wartawan ini kan suka kali dia tanya-tanya. Dikali informasi. Padu metempe mak siro mak. Ilon selesai solat subuh kujak pekannya ku buka tahu tempe. Dah, udah laku semuanya dapat bersih 100.000. Dari 100 bersih itu saya bagi nanti untuk anak-anak kuliah dan saya sisihkan dari 100.000 itu untuk beli sapi tahun depan. Dalam beberapa bulan kemudian dia dapat 10 juta, dikasihlah kepada orang yang punya sapi, yang jualan sapi. Terkejut orang yang punya sapi, ai panepengnya, dia mekat tahu tempe tapi pakon napeng 10 juta, nyoka kumpul, karak sitonyo. Jadi mau nyokat truk wate, sisa 8 juta kujo. Nyo pilih sabo di antara ternak-ternak yang romuka. Nyan tanyo malai tanyo, urang miskin ji. Kon urang kaya ji. Urang miskin ji. Tapi keyakinan kepada Allah Ta'ala, korban dia keluarkan 18 juta, dia tidak ada nilai bagi dia. Bagi orang miskin 18 juta itu bukan perkara yang sedikit, banyak itu. Kebutuhan dia banyak. Anak butuh makan, anak butuh pakaian, anak butuh untuk belanja ini itu. Apalagi sekarang model paket-paket internet. Mak dan ayah ini muliakan Allah Ta'ala. Cukup bahagia orang yang berkorban mak. Bek sampai tanya hudat di dunia hana mazikre. Hana sempat tanya korban. Minimal kita sempat korban walaupun hewan korban tu yang paling kecil dan paling murah. Contoh domba umur 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Domba 1 tahun pun dah boleh mak. Hana mahayum domba. Punya tanya hana mampu. Punya kira-kira mampu lebih lom darinya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kata Rasulullah, agungkanlah domba kalian, agungkanlah korban kalian, karena sesungguhnya domba-domba atau korban-korban kalian tersebut akan datang kepada kalian pada hari kiamat menjadi kendaraan-kendaraan kalian. Semakin besar keikhlasan, semakin besar korban, semakin harta kita banyak dikeluarkan, maka semakin besar kendaraan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka jangan terkejut nanti ketika kita sampai di dalam surga, ada kendaraan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, membawa kita terbang ke sana kemari sesuka-suka keinginan kita. Ingat, surga paling kecil dalam surga itu ya Allah berikan kepada ahli surga yang paling kecil amalnya. Surga yang paling kecil, kata Rasulullah, seluas langit dan bumi. Yang paling ubit surga. Jadi mau pergi kemana-mana itu ada kendaraan yang terbang-terbang, dan itulah yang akan dipakai. Dan kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang, kata Rasulullah, Allah Taala mengatakan, ketika seseorang bangkit dari kubur, tiba-tiba di depannya ketika dia keluar dari kubur, ada seekor hewan yang sangat cantik rupanya. Tanduknya terbuat dari emas. Warnanya emas berkilau. Matanya terbuat dari intan permata. Bulu-bulunya cantik. Kemudian karena terkejut dia bangun dari kubur, nampak ada hewan cantik di depan. Siapa kamu? Dibilang, saya adalah korbanmu. Saya adalah korbanmu. Satu kisah sebelum saya tutup. Ada seorang ulama besar di negeri Arab, saya sudah lupa di mana. Dia kisahkan ada dia punya seorang sahabat yang miskin. Tapi sahabat ini tiap tahun keluarkan korban. Artinya dia udah mencicil. Setiap tahun harus ada korban dia. Akhirnya meninggallah kawannya yang miskin ini. Kemudian dia karena penasaran, apa ya Allah berikan kepada dia? Apa yang dia dapat ketika sudah meninggal dunia? Maka suatu malam dia berdoa, Allahumma arini akhi fil manam. Ya Allah, perlihatkanlah saudaraku dalam mimpiku malam ini ya Allah. Sungguh-sungguh dimelakai Allah Taala. Dibedah oleh Allah Taala dalam mimpi. Hari itu kiamat dia lihat dalam mimpi.
Termasuk dia orang yang sudah bangkit dari kubur. Di antara orang-orang yang dibangkitkan dari kubur tersebut, ada satu orang yang naik kuda berwarna abu-abu. Kemudian di sekelilingnya juga ada kuda yang sangat banyak mengikuti arah dia menuju ke arah surga. Dia pergi dengan sekencangnya menuju ke dalam surga. Oleh kawannya ulama ini memanggil, "Wahai sahabatku, wahai sahabatku, apa balasan Allah kepadamu selama hidup di dunia?" "Allah memasukkanku dalam surga." "Berkah apa?" "Berkah korban-korbanku." "Korban yang sekarang, hewan korban yang kau naiki yang berwarna abu itu dari mana?" "Inilah hewan korban pertamaku yang berwarna abu-abu. Sedangkan yang lain ini adalah hewan korban-korbanku selanjutnya." Maka kaum muslimin, janji Allah pasti, jangan ada ragu. Janji Allah pasti, jangan ada ragu. Siapa yang berkorban akan melihat hasil pengorbanannya. Demikian, ini saja mungkin saya bisa sampaikan. Jangan lupa berbagi dengan kaum muslimin. Dan teringat kita kepada Rasulullah. Teringat kita kepada para nabi. Jangan lupa juga kita mendoakan orang-orang tua kita pada hari yang penuh berkah. Doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala pada hari raya Idul Adha, ketika kaum muslimin selesai melaksanakan manasik haji, selesai melempar jumrah pada tiang yang 3 sebagai bentuk pengikut apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, Ismail dan Ibrahim. Ketika mereka akan menyembelih putra kesayangannya, mereka tidak bergeming karena itu perintah Allah, meskipun dibujuk, dirayu oleh iblis agar mengundurkan, jangan menyembelih putra kesayangan mereka, tapi mereka tidak bergeming. Tetap mereka sudah bertekad. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad untuk berjalan di jalan Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan urusan kepada Allah Taala. Maka buah tawakal tersebut Allah ganti Ismail dengan kibas, yaitu hewan korban, yaitu dom. Abu Hanifah mengatakan, andai kata pada hari itu tetap disembelih Ismail dan meninggal dunia, maka sungguh kalau tidak diganti dengan domba, sungguh setiap umat Islam yang memiliki putra-putra dalam rumahnya akan diminta untuk mengkorbankan putranya. Alhamdulillah, Allah mengganti Ismail dengan yaitu domba. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil akhar, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddatina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li mashayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al hajja li baitikal haram. Allahumma arzuqna hajjan li baitikal haram. Allahumma arzuqna hajjan li baitikal haram. Allahumma arzuqna umratan li baitikal haram. Allahumma arzuqna umratan li baitikal haram ya Allah. Wa ala auladina wa walidina wa dhurriyyatina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna salata fil masjidil haram. Allahumma arzuqna salata fil masjidil haram. Allahumma arzuqna salata fil masjidil haram wat tawafa haula al ka'bah innaka ala kulli syai'in qadir warzuqna ziyarata quburi habibikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna salata fil masjidin nabi ya Allah bi rahmatika ya Allah ya aziz ya Allah ya ghafar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر اليهود والإسرائيل إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.